Halo, selamat siang semua. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan happy cuan selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan seorang ekonomis dari Sukor Sekuritas, yaitu Pak Ahmad Mikail. Sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Ahmad Mikail adalah seorang ekonomis, lecturer, dan juga research yang berpengalaman lebih dari 7 tahun di berbagai instansi. Beliau juga telah menyelesaikan studi master ekonomi di International Islamic University Malaysia dan pada tahun 2022 dan 2021 menerima penghargaan Highly Recommended Economist dari The Asset. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar hari ini ya, karena Pak Ahmad Mikail ini sangat mencerahkan kita nih untuk view-view ke depannya, dan ini sangat-sangat penting. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan Pak Mike untuk presentasi dan segala macam. Silakan Pak Mike, kasih. Oke, terima kasih Cirita. Saya sudah diundang di forum yang sangat baik ini gitu ya. Mungkin saya udah bikin presentasi sih. Mungkin saya bisa share ya, slide presentasi saya ya. Ya, silakan Pak Mike. Thank you. Ya. Ya. Apa sudah terlihat Bapak Ibu semua slide presentasinya? Sudah, bagus, jelas. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Cirita dan rekan-rekan semua dari Indonesia Investment Education ya. Kita dari Sukor Sekuritas ini kita sudah buat initial outlook sebenarnya untuk 2023, cuman belum kita finalize dari sisi makroekonomi maupun bond market dan juga stock marketnya. Mungkin akan segera kita finalize di bulan November. Jadi ini adalah initial outlook kita di 2023 ya, untuk the end of period of 2022 dan kemungkinan 2023. Jadi kita punya tema economic outlook kita itu resilience economic recovery kita di tengah kekhawatiran stagflasi. Jadi kita di Sukor Sekuritas kita sudah punya stand bahwa tahun depan ada kemungkinan terjadinya stagflasi global yang jarang sekali terjadi di di dalam kondisi ekonomi global selama kurang lebih 55 tahun terakhir. Jadi stagflasi global itu terjadi di tahun 1970 sampai dengan 1975. Jadi stagflasi global itu terjadi hampir 50 tahun lalu ya. Jadi dunia ini juga banyak jadi kritikan dari para ekonom-ekonom di Wall Street yang karena waktu terjadinya stagflasi ini mereka belum lahir, terutama juga saya. Saya juga mungkin stagflasi terakhir tahun 1975 itu saya juga belum lahir. Jadi karena memori yang hilang dari ekonom-ekonom yang sekarang banyak berkecimpung di Wall Street, itu yang membuat kelihatannya mereka tidak siap atau prepare dengan prediksi stagflasi di tahun 2023 dari semenjak tahun 2022. Jadi masih menganggap bahwa inflasi ini is not persistent. Bahkan The Fed sendiri pun itu yang tadinya di tahun 2020-2021 mereka bilang inflation is just temporary, itu mereka salah tebak. Sekarang mereka mulai mengakui bahwa inflation is more persistent than they predicted before. Nah, jadi ini yang membuat banyak juga investor strategis yang salah melihat di 2021-2022. Nah, stagflasi ini terjadi mirip sebenarnya stagflasi yang terjadi di 2023 kemungkinan ke depan itu akan mirip seperti apa yang terjadi di stagflasi 1975. Ada kemiripan, ada persamaan, ada perbedaan. Nah, sebelum masuk ke dalam stagflasi, kita bicara banyak tentang stagflasi, tentu kita balik lagi ke definisi akan stagflasi itu. Stagflasi adalah kondisi di mana perekonomian global yang diikuti dengan resesi, suatu perekonomian yang diikuti dengan resesi atau kontraksi ekonomi 2 triwulan berturut-turut yang diikuti dengan kenaikan harga. Kalau resesi adalah kontraksi ekonomi 2 triwulan berturut-turut yang diikuti oleh deflasi atau penurunan harga. Nah, resesi itu kita rasakan di 2020 waktu Covid. Itu kan harga barang semua drop dan ekonomi Amerika kontraksi. Nah, kalau di 2023 prediksinya akan berbalik.
harga-harga tetap persisten tinggi, tapi perekonomian akan drop. Nah, kalau kita lihat initial projections dari IMF yang terakhir di bulan Agustus, itu dia memprediksi perekonomian global itu akan melambat. Cuman IMF memang paling telat ya. Biasanya lembaga-lembaga sekuritas yang paling cepat merevisi target pertumbuhan ekonomi dibandingkan IMF, karena IMF itu reportnya 2 bulan sekali. Nah, IMF itu mungkin nanti di Desember dia akan predik ekonomi 2023 itu akan mungkin hanya sekitar 2% pertumbuhan ekonomi global, dan pertumbuhan ekonomi 2022 mungkin hanya sekitar 2,5%. Jadi target pertumbuhan ekonomi IMF di 2022-2023 atau proyeksinya itu kemungkinan akan lebih rendah lagi daripada posisi bulan Agustus 2022. Jadi yang mungkin terjadi advance ekonomi, bahkan IMF, bahkan The Fed sendiri prediksi ekonomi Amerika itu akan cuma tumbuh 0,5% di akhir tahun 2022, jauh daripada prediksi IMF 2,3% di 2022, dan di 2023-nya ya The Fed bilang akan tumbuh 1,5%, sedangkan The Fed IMF itu bilangnya tumbuhnya 1%. Nah, jadi mana yang benar, IMF dan World Bank dan The Fed, IMF dan The Fed, tergantung nanti arah perkembangan berbagai variabel yang akan mengikuti. Cuman kalau kita lihat dari leading indicators, itu semua menunjukkan bahwa terjadi perlambatan ekonomi global. Nah, leading indicators yang paling digunakan oleh kami dari Sukor Sekuritas adalah Purchasing Manager Index, ya PMI, data-data PMI komposit terutama, yang mencerminkan total GDP, dan juga kita menggunakan data inverted yield curve. Nah, kalau kita lihat Purchasing Manager Index ini sudah menunjukkan level di bawah 50 untuk Amerika, dan juga level 50 untuk Jerman. Jadi ada kemungkinan Jerman dan Amerika dia akan menghadapi kontraksi ekonomi secara annual basis di semester pertama 2023. Kalau kita bicara quarter on quarter basis, ekonomi Amerika itu udah resesi sebenarnya. Kalau kita bicara definisi quarter on quarter basis, karena kuartal pertama ekonomi Amerika minus 1,6%, kuartal kedua ekonomi Amerika minus 0,9%. Ada kemungkinan di kuartal ketiga ekonomi Amerika akan minus lagi secara quarter on quarter basis. Tapi secara annual basis ekonomi Amerika masih tumbuh 2%. Nah, jadi kemungkinan besar annual ini yang menjelaskan kenapa labor market di Amerika masih cukup ketat. Kenapa labor market di Amerika atau unemployment rate di Amerika masih cukup ketat? Karena pertumbuhan ekonomi secara annual basisnya masih tumbuh positif. Nah, begitu pertumbuhan ekonomi Amerika secara annual basis itu kontraksi, maka unemployment rate-nya akan jump up. Nah, itu yang akan membuat mungkin The Fed akan sedikit balik badan untuk tidak terlalu hawkish statement-nya mungkin di bulan Januari atau bulan Maret 2023. Nah, cuma kalau kita lihat di yield curve, ya, yield curve ini sangat powerful sekali untuk melihat apakah ekonomi global tahun depan akan mengalami perlambatan atau enggak. Itu yield curve itu sudah memberikan signal, bond traders itu sudah memberikan signal bahwa ekonomi Amerika akan resesi tahun depan karena yieldnya sudah inverted seperti pola 2019. Terakhir kali bond yield Amerika itu inverted itu bulan Agustus 2019, dan kita tahu 2020 ekonomi Amerika itu mengalami resesi ya karena lockdown. Nah, kita nggak tahu sumber resesinya apa lagi di tahun 2023. Kalau kita lihat bicara pandemik, kita sekarang semua dunia itu sudah masuk wilayah endemik, bahkan Biden sendiri sudah proklaim bahwa Amerika sudah masuk ke dalam endemik. Jadi kemungkinan pandemik terulang akan sulit. Jadi kemungkinan besar krisis di 2023 nanti atau resesi di 2023 itu kemungkinan bukan dari sisi pandemik, tapi mungkin prediksi saya dari sisi financial sector. Nah, baru nanti kita prediksi kalau kita yakin bond traders ini, karena yield curve ini tidak pernah salah ya. Selama kurang lebih 70 tahun terakhir, yield curve ini tidak pernah salah memprediksi resesi di Amerika. Setiap kali dia inverted, setiap kali yield yang 2 tahun lebih tinggi daripada yang 10 tahun, itu probabilitasnya 98% itu ekonomi Amerika akan kontraksi di tahun berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat leading indicators-nya, ya, kalau kita lihat apa yang membedakan stagflasi di tahun 1970 dengan apa yang terjadi di sekarang di tahun 2022 ini. Nah, kalau kita lihat tadi, kita nggak tahu apa resiko kemungkinan terbesar yang akan membuat ekonomi Amerika kontraksi atau resesi dalam di tahun 2023 seiring dengan view-nya para bond traders. Nah, jadi sebelum kita masuk ke situ, sebelum saya mau mempropose argumentasi saya apa yang akan terjadi paling besar kemungkinan yang membuat ekonomi Amerika kontraksi dalam, saya mau flashback ke stagflasi tahun 1975.
Jadi stagflasi di tahun 1970 itu banyak orang yang berbicara dimulai dari embargo minyaknya negara-negara Saudi Arab, negara-negara minyak Timur Tengah yang tergabung ke dalam OPEC ya, Saudi, Irak, Kuwait, Qatar saat itu ya, Dubai, Uni Emirat Arab gitu ya, Bahrain dan kawan-kawan itu. Mereka bilang bahwa tahun 1970 terjadi stagflasi karena negara-negara Arab itu mengembargo minyak di Amerika. Jadi harga minyak naik dari $25 per barel jadi $45 per barel. Hampir naik 100% pada saat itu. Nah cuma sebenarnya jauh sebelum perang Arab Israel ya, yaitu Yom Kippur War ya tahun 1970 yang membuat negara-negara Arab itu akhirnya mengembargo Amerika, minyaknya dinaikkan. Itu jauh sebelum itu dari tahun 1954 sampai tahun 1975 itu Amerika memang running government deficit. Jadi Amerika itu running government deficit dari 0% di tahun 54, dia puncaknya itu dia running government deficit sampai 5% dari GDP-nya dia. Nah, ketika dia running government deficit artinya apa? Belanja pemerintahnya jauh lebih besar daripada pajaknya. Nah, ini digunakan untuk apa belanja pemerintahnya? Digunakan untuk perang di Vietnam. Jadi terjadi perang di Vietnam 1954 sampai dengan tahun 1970. Nah, tapi cilakanya di saat itu Amerika menggunakan gold standard, itu masih menggunakan Bretton Woods tahun 1954 dan tahun 1970. Artinya apa? Amerika sebenarnya tidak boleh defisit APBN-nya terlalu besar. Kenapa? Kalau dia defisit APBN terlalu besar, yang artinya dia mencetak uang, emas yang ada di Amerika itu tidak sebanding dengan pencetakan uangnya di tahun 1954 dan 1974. Akibatnya apa? Rasio jumlah money supply atau yang disebut dengan M2, jumlah money supply terhadap rasio emas yang dipunyai oleh The Fed itu turun terus. Dari 20% di tahun 1950 turun menjadi 5% di tahun 1968. Nah ini yang membuat negara-negara yang mengutangi Amerika, negara-negara yang punya dolar banyak seperti Prancis itu merasa nervous. Kenapa? Karena daya beli dolar yang dia punya itu semakin turun setiap tahun. Makanya di tahun 1968, Presiden Prancis yang sangat terkenal, Charles de Gaulle, dia meminta cadangan dolarnya itu dikonvert ke emas. Karena dia khawatir kalau Amerika terus-terusan perang di Vietnam, maka daya beli dolarnya itu akan terus turun. Nah saat itu dispute lah antara Amerika dengan Prancis. Akhirnya di tahun 1970, disepakati bahwa oleh Presiden Nixon saat itu, disepakati bahwa dolar tidak bisa lagi convertible terhadap emas. Setelah Presiden pengganti Charles de Gaulle, yaitu Presiden Prancis pengganti Charles de Gaulle, yaitu Georges Pompidou, itu dia meminta emas Prancis itu balik ke negaranya dan akhirnya dikirim sama Amerika. Tapi begitu emas Prancis itu dikirim dari Amerika ke Prancis itu di stop. Jadi negara-negara selain Prancis tidak bisa lagi mengkonvert emas dolar mereka terhadap emas. Nah akhirnya Amerika menyalahi perjanjian Bretton Woods yang dibuat tahun 1944. Jadi Amerika istilahnya ya bahasa hukumnya dia memutuskan klaim sepihak. Nah ini membuat negara-negara yang punya banyak cadangan dolar itu khawatir luar biasa. Mereka mulai start to dumping dolarnya dia, Itali, Spanyol dan kawan-kawan. Sehingga apa yang terjadi untuk supaya mencegah seluruh negara-negara Eropa yang punya banyak dolar itu mendumping emasnya, yang dilakukan oleh Paul Volcker, Presiden The Fed saat itu adalah Gubernur The Fed saat itu adalah dia menaikkan tingkat suku bunga dari 5% ke 17,5%. Jadi kalau Powell sekarang ini dia naikin suku bunga dari 0 ke 3% itu belum apa-apa di zaman Paul Volcker. Karena Paul Volcker naikin dari 5% ke 17%, naiknya hampir 12%. Nah, kenapa Powell tidak seagresif Paul Volcker pada saat itu? Jawabannya adalah kondisi makroekonomi Amerika yang membedakan dengan sekarang. Di tahun 2022 ini, debt to GDP ratio-nya Amerika itu 140% dari GDP. Sedangkan debt to GDP ratio Amerika zaman tahun 1970 itu, zaman era Paul Volcker itu cuma 43% dari GDP. Artinya apa? Utang di Amerika itu almost triple, hampir naik 3 kali lipat 50 tahun terakhir. Dampaknya apa? Kalau The Fed menaikkan tingkat suku bunga terlalu besar, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi gagal bayar di di Amerika. Nah, kondisi inilah yang saya prediksi akan terjadi di tahun 2023. Karena The Fed terlalu agresif menaikkan suku bunga, katakanlah di November dia akan naikin 75 basis lagi, di Desember dia akan naikin 75 basis lagi, ada kemungkinan itu akan merusak
financial sector di Amerika, akan terjadi insolvency problem di Amerika. Sehingga yang terjadi, ada kemungkinan tahun depan akan terjadi credit event, istilahnya credit event atau gagal bayar.